Jika tidak dibom, warga Gaza diisolir hingga kelaparan. Kebiadaban Israel sudah sangat melampaui batas. Ya, kita atas apa yang disampaikan oleh Pak Sukamta, pimpinan menerima ini untuk kita sama-sama mengangkat poster yang sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa warga Palestina sepertinya lebih murah ketimbang selembar tisu bagi Zionis Israel. Karena itu, tanpa belas kasihan, setiap hari penjajah bangsa Yahudi itu berlaku biadab terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak Oktober 2023, tercatat sedikitnya 46.000 warga Palestina dirampas nyawanya oleh rezim Zionis. Artinya, setiap hari rata-rata 73 orang Palestina syahid di tangan Yahudi. Dentuman bom, suara jerit tangis, dan ratapan orang-orang yang kehilangan keluarganya seolah menjadi hiburan bagi Israel. Jutaan atau mungkin bahkan miliaran seruan, kecaman, dan kutukan menggema dari berbagai belahan dunia. Tetapi Israel bergeming, tak peduli. Serangan demi serangan, pembantaian hingga pemusnahan etnis atau genosida terus berlangsung tanpa ada satupun negara yang mampu menghentikan tangan yang berlumuran darah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dunia seolah tanpa pemimpin, sehingga angkara murka berlangsung terus tanpa kendali. Situasi akhir-akhir ini di Gaza semakin mengiris-iris nurani kita. Busung lapar, teriakan minta makan menggema dari ujung kota Rafah di selatan hingga di Beit Hanun di Gaza Utara. Ratusan ribu orang dilanda kelaparan. Warga yang putus asa mencari makanan berbondong-bondong menyerbu dapur amal. Mirisnya, meski ada dapur amal, tapi belum tentu warga kebagian makanan. Sehingga mereka pulang dengan tangan kosong. Tak jarang warga Gaza saling dorong dan bertengkar karena keputusasaan yang dipicu rasa lapar. Demikian menderitanya warga Palestina. Bahkan ada anak yang terpaksa makan pasir dan roti bekas yang biasa untuk makan ternak, dan mengais makanan busuk di atas tumpukan sampah. Sementara itu kita lihat seorang anak di Gaza bernama Muhammad Al-Darbi harus berjalan kaki 8 jam bersama dengan sang ayah menuju tempat pembagian tepung di kota Gaza. Setelah berhasil mengumpulkan 2 kilo tepung, tepung tersebut dicuri dan Muhammad Al-Darbi terpaksa memakan pasir karena tidak punya stok tepung. Nah, demi bertahan hidup, warga Gaza ini harus memakan roti kering bekas yang biasa digunakan untuk pakan ternak. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin parah. Pemandangan memprihatinkan terlihat di salah satu sudut wilayah Gaza. Terlihat sejumlah warga termasuk anak-anak mencari makanan di tumpukan sampah. Sejak agresi Israel pada Oktober tahun lalu, banyak warga Palestina di Gaza yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan serta menghadapi kematian akibat kelaparan. Krisis tersebut merupakan akumulasi dari serangan dan blokade Israel yang berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan pun tidak mencukupi dan tidak menjangkau ke seluruh area di Gaza. Bahkan tidak semua bantuan bisa masuk ke jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Benjamin Netanyahu, sang penjahat perang,
paling bengis abad ini justru membantah kenyataan itu. Bagi Israel, melenyapkan penduduk Palestina jika tidak bisa dilakukan melalui bom dan peluru, bisa dilakukan melalui blokade bantuan makanan. Secara jangka panjang, menyebabkan kualitas sumber daya manusia Palestina tentu saja menjadi rendah dan melemah. Sehingga perlawanan terhadap bangsa Yahudi itu tentu akan semakin tidak berarti apa-apa. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk. Selain dampak serangan militer yang berlanjut, kelaparan menjadi ancaman nyata bagi jutaan warga, terutama anak-anak. Anak-anak hingga orang dewasa di jalur Gaza kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Sejumlah anak-anak sampai mengalami malnutrisi atau gizi buruk. Tak sedikit warga Gaza yang meninggal karena kelaparan. Tragedi kelaparan Palestina ini setidaknya sedikitnya membuka mata dunia sekaligus memaksa para pemimpin dunia termasuk Perancis, Inggris, dan Kanada bersama 146 negara di dunia lainnya untuk menghentikan perang dan mengakui kemerdekaan Palestina sesegera mungkin. Baik melalui skema solusi dua negara maupun pengakuan mutlak kemerdekaan untuk Palestina tanpa syarat yang menjadi hak bagi negeri para nabi itu. Tragedi kemanusiaan ini tak bisa lagi kita diamkan. Setidaknya semua umat manusia di berbagai pelosok dunia jangan sedetik pun memalingkan muka dari Palestina. Jika tak mampu kita bantu dengan harta dan tenaga, mari kita mengangkat tangan, bermunajat dengan kesungguhan hati kepada Allah agar segera menurunkan pertolongannya bagi saudara-saudara kita di Palestina. Karena doa adalah senjata orang beriman. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Palestina.